Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman waj'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Saudara-saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Untuk memenuhi tugas mata kuliah khitobah pada program studi Bahasa dan Sastra Arab, pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu ceramah yang berjudul Kiat-kiat menjadi Muslim yang produktif. Pembahasan kita kali ini adalah seputar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan penggalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi." Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ada dua kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, hadis ini berisi kata-kata padat dan penuh makna. Begitu juga berisi pelajaran-pelajaran yang berharga. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi. Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Kata-kata ini penuh dengan manfaat, berisi rumus kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung dua kunci penting bagi kehidupan seorang hamba. Kunci yang pertama dalam sabda beliau, Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Sedangkan kunci yang kedua dalam sabda beliau, wasta'in billahi.
yang artinya dan mintalah pertolongan kepada Allah. Pada kunci yang pertama terdapat dorongan dan motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencurahkan daya dan upaya yang bermanfaat dalam mengusahakan sebab demi meraih hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan pada kunci yang kedua terdapat pelajaran untuk tidak menjadikan sebab dan usaha sebagai landasan utama, tetapi hendaknya ia mengandalkan Allah dengan tawakal yang sempurna dalam rangka meminta pertolongan, taufik, dan petunjuk menuju langkah yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengarahkan agar semuanya itu diikuti dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, telah ada kaidah dalam akidah kita yang berbunyi, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, yang artinya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa suatu musibah atau ada sesuatu yang terjadi namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka sangat tidak pantas kita mengucapkan, seandainya tadi saya melakukan ini, pasti yang terjadi akan begini dan begitu. Tetapi hendaklah kita mengucapkan Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, yang artinya sudah menjadi takdir Allah dan apa saja yang dikehendaki pasti akan Ia lakukan. Selanjutnya, ada dua hal yang bermanfaat dalam agama, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, yang artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mensucikan hati, memperbaiki jiwa, dan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa kepada kita semua agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Adapun doa tersebut yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menunjukkan bahwa seorang Muslim perlu memiliki program harian untuk belajar dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sedikit. Adapun kunci yang kedua dalam urusan agama yaitu beramal soleh. Setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka selanjutnya kita bersungguh-sungguh dalam beramal dan mengajarkannya, karena amal yang soleh adalah tujuan utama dari ilmu tersebut. Sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal, yang artinya ilmu memanggil agar ia diamalkan. Apabila panggilan tersebut disambut, maka ilmu akan menetap. Namun apabila tidak disambut, maka ilmu akan pergi. Sehingga seorang hamba hendaklah bersemangat melakukan amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Adapun amalan yang paling utama di sisi Allah adalah amalan yang hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi", yang artinya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang telah aku wajibkan atasnya. Sehingga seorang mukmin sangat tidak pantas melalui malam dan siangnya dalam keadaan lalai dari ibadah yang wajib. Termasuk amalan yang paling dicintai Allah adalah menjauhi perkara yang diharamkan dan menjauhi berbagai dosa dalam rangka taat kepada Allah, mencari keridhoannya serta takut akan siksanya. Jadi, pada kesimpulannya, hendaklah kita bersemangat untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi urusan dunia dan akhirat, memperbanyak doa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memperoleh keberkahan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Hendaklah pula kita menuntut ilmu yang bermanfaat kemudian mengamalkannya untuk mencari ridha Allah, sebab ilmu pengetahuan ibarat pisau yang tumpul dan cara mengasahnya adalah dengan cara mengajarkannya, dan sebaliknya setajam apapun pisau tersebut apabila tidak diasah, maka lama-kelamaan akan menjadi tumpul dan tidak bisa digunakan lagi. Begitu pula dengan ilmu. Apabila tidak diajarkan, maka ilmu tersebut akan pergi dan kita akan melupakannya. Jadi, pesan saya adalah, ajarkanlah ilmumu, maka pengetahuanmu akan bertambah. Allahu a'lam bishawab. Itulah tadi sepatah dua kata yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul musta'an. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'ai wa huwa ahlur raja'i wa huwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.